Ya, sudah siap? Oh. Are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God. Thank you, God. For the beautiful morning. We want to study religion. Bless us, please. Bless us, please. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, friends. Oke, sudah siap? Nah, Miss Moni mau bahas dulu. Minggu lalu kita belajar tentang sakramen. Ayo, minggu lalu sakramen tobat. Betul, sakramen tobat ya, tentang mengaku dosa. Nah, mengaku dosa itu adalah perintah gereja ya. Kan ada 5 perintah gereja ya. Ada 5 perintah gereja. Nah, perintah yang nomor berapa? Tentang mengaku dosa. Perintah gereja yang nomor 4. Ya, masih ingat perintah gereja yang nomor 4 yang bunyinya mengaku dosalah sekurang-kurangnya berapa kali? Ayo, masih ingat? Setahun sekali, betul. Ya, jadi kita umat Katolik diminta untuk mengaku dosa paling tidak 1 kali setahun. Kalau mau 2 kali, 3 kali lebih baik ya. Tapi paling tidak 1 kali aja mengaku dosa ya. Biasanya bisa waktu sebelum Paskah, sebelum Natal ya. Atau kalau mau mengaku dosa pribadi bisa langsung menghubungi Romo ya. Romo, aku mau mengaku dosa. Nah, nanti dilayani Romo ya. Seperti itu ya, mengaku dosa. Nah, ada tahap-tahapnya. Sebelum mengaku dosa ada tahap-tahapnya ya, friends. Ada 6 tahap. Ayo coba sebutkan. Masih ingat tidak? 6 tahap sebelum mengaku dosa. Ayo, masih ingat nggak? 6 tahap. Boleh buka LKS-nya kalau lupa. Ada 6 tahap dalam sakramen tobat. Jika? Ayo, masih ingat Jika? 6 tahapnya apa saja? Berdoa kepada Roh Kudus. Pemeriksaan batin. Membangun niat bertobat. Pengakuan. Nasihat dan pengampunan. Dan terakhir, penitensi. Penitensi atau denda atau silih atas dosa. Coba, masih ingat nggak kemarin contohnya penitensi apa? Contohnya denda apa yang diminta Romo? Contohnya apa? Diminta untuk berdoa. Udah lupa toh? Lupa, Trika, Gaby? Contohnya penitensi ya, doa bisa. Atau diminta melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang kita sudah berbuat salah ya. Itu juga bisa. Friends, bisa dengar suara Miss Moni? Bisa ya? Syahadat itu apa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang iman. Coba buka LKS-nya halaman 21. Yuk, halaman 21. Ya, dibuka. Jika dengarkan Miss Moni dulu. Nah, halaman 21 ya. Ada 3 keutamaan hidup Kristiani. Yang pertama, halaman 21 iman, harapan, dan kasih. Ingat-ingat ya, iman, harapan, dan kasih. Keutamaan hidup Kristiani. Iman, harapan, kasih. Nah, iman artinya, ada yang tahu iman? Aku percaya kepada Allah. Iman itu artinya percaya kepada Allah. Coba misalnya mau tanya, Jika punya iman? Punya iman tidak? Jika? Punya? Masa? Gaby punya iman? Punya. Punya.
Itu tandanya kalau kita beriman itu pasti kita percaya kepada Allah, percaya adanya Tuhan. Ya. Nah, itu. Tapi Nah, kenapa? Hah? Biasanya kan aku itu baca namanya aku percaya terus. Nah, dalam gereja Katolik ini sikap iman orang Katolik dinyatakan dalam doa aku percaya atau bisa disebut juga syahadat para rasul. Di situ ada contohnya ya, doanya panjang sekali. Sudah ada yang hafal? Ada yang hafal? Jika sudah, Kebi hafal? Depan-depannya. Aku percaya akan nanti mulai hari ini boleh dihafalkan doa aku percaya ya. Kan biasanya setiap ikut misa pasti kan kita ucapkan kan setelah homili Romo. Nah, itu iman ya, percaya kepada Allah ya. Yang kedua, harapan. Pasti setiap orang punya harapan ya. Harapan itu sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita peroleh. Coba Dika, harapannya apa tahun ini? Di kelas 3 ini harapannya apa? Tahu. Sesuatu yang ingin kamu punya. Sama di kelas 3 ini aku pingin ranking 1. Nah, itu kan harapan. Hah? Apa? Anjing. Oke, harapannya jika pengen punya anjing, pengen pelihara anjing. Oke, kalau Gaby harapannya apa, Gab? Harapannya tahun ini. Oke, pengen punya kucing. Gaby? Apa? Yang keras, Gaby? Boleh. Pengen punya anjing. Oke, Gaby juga pengen punya anjing, tapi kenapa? Nggak dibolehin. Mati. Oh, udah mati. Oke. Nanti bisa beli anjing lagi ya. Nah, itu boleh. Ada buku panduannya itu. Boleh baca dari situ. Nah, harapan coba Miss Moni tanya. Kalau masa pandemi seperti ini harapan kalian apa? Harapan kalian selama pandemi? Putranya yang tunggal. Friends, dengerin Miss Moni. Semoga corona segera berakhir. Aku bisa sekolah, betul Dika. Gaby coba harapannya. Gaby dengerin Miss Moni dulu, Gaby. Mau kemarin. Harapannya selama masa pandemi ini loh. Semoga corona cepat. Semoga corona cepat berakhir. Harapannya cepat hilang. Bisa sekolah lagi, ketemu sama Miss dan teman-teman. Iya betul. Harapannya bisa sepak sekolah lagi. bola. Main sepak bola lagi di sekolah. Oke, nah itu harapan. Nah, untuk mewujudkan harapan, selain berdoa, apa yang bisa dilakukan? Apa? Berdoa. Berdoa. Tadi kalau itu harapannya, jika pengen punya hewan peliharaan, berarti apa? Usaha-usaha menabung, ya kan? Kalau tidak minta uang orang tua kan bisa menabung, ya uang jajannya ditabung, itu juga usaha. Kenapa? Hah? Apa? Aku kan punya uang. Oh, udah punya uang. Aku punya uang. Iya, boleh langsung beli berarti. Nah, itu ya. Jadi untuk mewujudkan harapan, kita harus berusaha, bisa belajar, bisa berlatih, ya, menabung. Iya, kenapa, Cika? Kenapa? Oh, itu gabung. Itu sekarang aku dicoba jalan, lupa tak harus di mana. Jadi semuanya aku lagi. Ya dicari nanti, ya. Oke. Yuk, lanjut lagi ya. Gaby dengerin Miss Moni dulu, baca doanya nanti lagi. Ya. Nah, itu harapan yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Ada iman, harapan. Yang ketiga, kasih. Ya, nah kasih ini, cinta kasih adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus ya, ajaran Yesus Kristus. Nah, kita harus ini menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, mencintai papa mama, kakak adik ya, teman, guru, ya kan, mengasihi. Jadi bisa banyak banget itu mengasihi itu ya, bisa membantu orang lain, ya kan. Oke.
Ya itu aus, Miss. Aus dinyalakan videonya. Sudah kok. Ini soalnya belum lihat. Ya nggak apa-apa sambil jalan nanti ya. Nah udah bisa. Vincent tadi kayaknya gabung. Belum. Vincent. Nah, udah ada Vincent, Trika, Gaby. Sen, tolong buka. Oke, sudah ya, sudah terlihat. Nah, Fresh yang baru bergabung dibuka halaman 21, LKS 21. Ya, kita sudah sampai ini 3 keutamaan hidup Kristiani ya, iman, harapan dan kasih. Sudah ya? Nah, di situ ada doa. Aku percaya nanti bisa dibaca, dihafalkan di rumah ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 22. Sudah? Halaman 22. Nah, ada cerita Alkitab tentang orang Farisi dan siapa? Orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, kemarin malam ini sudah share videonya, sudah dilihat? Belum? Sudah dilihat belum videonya? Hah? Belum? Belum. Aku udah, tapi bahasanya Inggris. Oke, Trika sudah, tapi bahasanya Inggris. Tapi kan ada tulisan bahasa Indonesianya bawahnya, ya? Itu namanya dulu biar aku bisa baca dulu. Iya, harus baca dulu. Sambil nonton sambil baca kan diulang lagi bisa. Tadi lihat dulu, nanti nonton yang kedua kali baca tulisannya, ya kan? Gaby, where are you? Ya, Miss Moni akan setelin lagi. Oh, Gaby di kasur ya, Ya, udah siap ya, Miss Moni setelin videonya sambil diingat-ingat kemarin tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau saya videonya lagi, Miss. Kan ada yang belum nonton. Ya. Aku lihat dulu ya. Aku udah nonton. Iya. Cepat. One day, Jesus told this story to some Bentar. people. Sudah terdengar suaranya tadi? Sudah. Sudah ya. Tapi belum ada Thought they were gambarnya. very good. Belum ada gambarnya. Belum ada gambarnya. Belum ada One day, gambarnya. Jesus told this Belum story ada? to some Coba. people who thought they were very good and namanya looked down on di-mute. everyone else. 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. Tax collectors were hated by many people. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not bad like other people, cheaters and sinners. I'm certainly not like that tax collector. I fast and give up eating food twice a week, and I give you 1/10 of everything I earn. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest because he was so sad, saying, God, have mercy on me, for I am a sinner. Then Jesus said, I tell you, when the tax collector went home, he was right with God, but the Pharisee was not right with God. Everyone who makes himself great will be made humble, but everyone who makes himself humble will be made great. Ya, oke, sudah? Sudah ya, terdengar ya semuanya ya? Ya. Oke. Vincent mana Vincent? Menghilang ya? Keluar. Keluar ya, biar nanti gabung lagi. Nah, di situ ada cerita tentang 2 orang yang pergi ke bait Allah. Siapa saja? Loh, Awas pergi juga. Keluar masuk. Ya. Siapa saja, friends? 2 orang yang pergi ke bait Allah.
untuk berdoa? Siapa, Friend? Lupa. Kok lupa? Ayo dilihat di LKS-nya ada. Ada 2 orang yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang pertama orang Drika. Siapa Drika? Orang Farisi. Yang kedua pemungut cukai. Nah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Apa yang diucapkan orang Farisi, Drika? Coba dibaca. Orang Farisinya berdoa seperti apa? Itu loh, Miss. Dia nggak suka sama orang pengumutnya. Dibaca doanya apa? Orang Farisi. Orang Farisi. Tapi bahasa Indonesia ya. Iya, yang bahasa Indonesia aja. Aku mengucapkan syukur kepada Allah. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Kok bukan orang lalim. Terus? Bukan pezina dan bukan juga seperti pungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku. Ya, betul sekali juga. Jadi orang Farisi itu halaman 22, Vincent. Aus juga halaman 22 ya, yang di LKS. Nah, orang Farisi itu mengucap doa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, di sini pemungut cukai ini apa, friends? Sombong, ya. Jadi dia baik, orang baik, tapi ketika berdoa kepada Tuhan, dia mengucapkan yang baik-baik tentang dirinya. Ya, meninggikan dirinya. Loh ini loh Tuhan, aku tuh orang baik, bukan seperti perampok, bukan seperti orang pezina ya. Aku puasa loh 2 kali seminggu. Aku ini loh memberikan 1/10 dari penghasilanku. Nah, dia orang baik, tapi ketika berdoa dia meninggikan dirinya. Nah, kebalikannya. Ini orang pemungut cukai itu. Nah, kebalikannya pemungut cukai dia orang jahat ya. Pemungut cukai suka minta ini mengambil milik orang lain ya. Jadi pemungut cukai yang suka ambil pajak-pajak orang lain ya, suka menindas orang. Tapi dia ini berdiri jauh-jauh karena dia merasa dirinya orang jahat, orang berdosa, dia berdoanya jauh, nggak masuk ke Bait Allah. Dia merasa dirinya itu jahat, berdosa, dia berdiri jauh-jauh. Tapi dia dia tidak berani menengadah ke langit. Saking merasa dirinya jahat, ya, dia sampai nggak berani menengadah ke langit. Jadi dia nunduk. Dia menunduk sambil memukul dirinya, ya, sambil bilang seperti ini, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini, ya. Jadi dia orang jahat, tapi dia menyesal, dia tahu, ya, dia sampai bilang ini, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, melihat kejadian ini, Tuhan ini berkata seperti ini, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Ya, jadi menurut Tuhan, orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Jadi seperti orang Farisi tadi ya, yang sombong, itu menurut Tuhan malah ia direndahkan. Ya, tetapi barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Nah, pemungut cukai itu ini mengakui dosa-dosanya, ya, dia merendahkan dirinya sampai nggak berani lihat ke atas, ya, nunduk sambil berdoa. Nah, seperti ini malah Tuhan akan meninggikan dia. Nah, kira-kira kalian mau seperti yang mana? Yang orang Farisi atau yang pemungut cukai? Pemungut cukai. Jadi ketika berdoa, ya, itu seperti kayak namanya
Betul. Jadi ketika berbuat kesalahan harus berani mengakuinya ya, harus berani meminta maaf ya, seperti itu ya. Meminta pengampunan Tuhan. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal? Tidak? Oke, yuk kita kerjakan. Halaman 23. Sudah siap? Yuk. Dari yang pertama gabung ya, tadi Drika, terus Gaby, terus Aos, Vincent. Yuk, Drika dulu, nomor 1 Drika. Oke. Kita perlu berkembang terutama dalam hal kebaikan, betul, kebaikan. Ya, ditulis jawabannya. Kebaikan. Oke, nomor 2, Gaby. Keutamaan hidup. Yang mana? Memintanya atas kesalahannya. Betul, minta maaf atas kesalahannya yang D. Lanjut, Aos nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Iya. Orang kaya yang suka memberikan sebagian harta miliknya kepada orang miskin disebut yang suka memberi. Dermawan. Oke, betul. Vincent nomor 4. Orang yang sedang dalam kesusahan perlu kita tolong. Tolong. Oke, betul. Nomor 5. Kembali ke Drika. Orang yang penuh iman lebih suka berdoa dan berpesta dan berdansa. Betul, berpesta dan berdansa. Oke, 6, Gaby. Berikut ini rasa yang dimiliki orang bermain. Beriman. Rasa takut yang dimiliki orang beriman. Dia takut apa? Takut akan Tuhan. Iya, betul sekali. Takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita akan apa? Tidak akan berbuat jelek ya. Tidak akan berbuat dosa. Pasti berbuat yang bagus-bagus, yang baik-baik. Oke, nomor 7. Aos. Yesus memberi perintah yang baru yaitu tentang tobat. Tadi kita kan, tadi Aos belum gabung ya. Tadi yang Miss Foni jelaskan ada 3 keutamaan hidup Kristiani. Iman, harapan, dan jujur. Masih ingat nggak tadi Drika, Gaby? Iman, harapan, dan kasih. Nah, ini yang ketiga, kasih. Perintah Tuhan yang ini ya, yang baru tentang kasih. Kita harus mengasihi sesama, mengasihi teman. Oke, 8, Vincent. Yesus doa orang berdosa mohon belas kasihan. Nah, tadi terhadap pemungut cukai, dia orang berdosa, tapi dia minta maaf, mengakui kesalahannya, mohon pengampunan, mohon belas kasih. Nah, seperti itu Yesus membenarkan ya. Yesus membenarkan yang B. Ya, karena pemungut cukai udah merendahkan dirinya, maka Tuhan meninggikan dia. Membenarkan. Oke, 9, Rika. Orang Farisi kalau berdoa suka memuji diri sendiri. Nah, itu tadi aku sudah berpuasa. Ya, aku sudah memberikan persepuluhan. Diri sendiri, suka menyombongkan diri. Iya, Gaby lanjut. Setelah menerima sesuatu, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Betul sekali, mengucapkan terima kasih. Oke, lanjut, Romawi 2. Aos, nomor 1. Yesus mengajarkan bahwa dengan mencintai sesama berarti kita juga mencintai Tuhan. Tuhan, betul. Dengan mencintai sesama, kita mencintai Tuhan. Oke, Vincent, nomor 2.
Barang siapa merendahkan diri akan yang tadi ucapan Tuhan tadi setelah melihat orang Farisi dan pemungut cukai berdoa. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kebalikannya ya. Merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau kita meninggikan diri malah akan direndahkan Tuhan. Ya, kebalikannya. Ditinggikan. Ditinggikan. Yuk lanjut nomor 3. Apa? Rika. Oke. Tuhan menghendaki agar manusia dapat tumbuh dan menjadi semakin besar. Tuhan menghendaki agar manusia dapat tumbuh dan berkembang menjadi semakin apa? Besar. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Tuhan itu pingin kita apa toh? Baik. Boleh semakin baik. Apalagi selain baik? Semakin sempurna. Boleh baik, boleh sempurna. Oke, nomor 4 siapa? Gaby ya, 4. Atau disebut juga syahadat para rasul. Betul, syahadat para rasul. Yang panjang itu ya doanya ya. Dihafalkan ya. Besok kalau mau komuni pertama. Yuk lanjut nanti dihafalin sendiri di rumah ya. Nomor 5. Aus. Miss. Kenapa? Iya, Aus, kenapa? Miss Oni dengar kok suaranya. Keluar masuk. Iya, nggak apa-apa. Iya, mungkin sinyalnya Aus. Ya, nggak apa-apa. Ya, Aus, nomor 5. Dalam berdoa orang Farisi menyebutkan segala kebaikannya. Betul, kebaikannya. Aku bukan seperti orang pendosa, aku bukan seperti perampok, pezina ya. Jadi ngomong semua baik-baiknya ya. Kebaikannya. Nomor 6, Vincent. Sebaliknya, bagi pemungut cukai kalau berdoa selalu minta. Nah, kebalikannya. Kalau pemungut cukai, kalau berdoa selalu minta ampun. Benar, ampun, minta ampun. Dia tahu dia orang berdosa. Selalu minta ampun. Oke, lanjut. Nomor 7. Siapa? Rika ya. Orang yang suka menyombong dirinya tidak akan sukai Tuhan. Selain Tuhan, siapa lagi? Ada banyak jawaban. Selain itu, selain Tuhan. Tidak disukai. Kalau di sekolah, tidak disukai. Teman. Bisa teman. Atau Tuhan ya. Bisa saudara ya. Tetangga. Ya, lanjut. Siapa? Gaby ya. Nomor 8. Manusia ciptaan Tuhan, kita wajib saling menghargai. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita wajib saling menghargai. Boleh. Selain itu apa? Menghormati boleh, mengampuni juga boleh ya. Kalau ada teman meminta maaf, kita minta maaf. Boleh menghormati, menghargai, menyayangi, mengampuni, banyak ya. Oke, nomor 9. Aus, nomor 9. Nomor 9. Kita percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Putra Allah, betul. Putra Allah. Oke, nomor 10.
Oke, nomor 10. Orang suci yang disebut sebagai Bapak beriman yaitu. Nah, masih ingat nggak yang disebut Bapak orang beriman? Yang tetap setia kepada Tuhan sampai mengorbankan anaknya. Aku ingat kayak yang punya anak di usia tua. Siapa? Iya, ini masih kita bahas. Abraham, betul sekali, Gaby. Nah, Bapak Abraham itu dinobatkan sebagai Bapak orang beriman ya. Kita sebut juga nama lainnya Bapak orang beriman. Abraham. Abraham jika ya. Abraham. Oke, sudah? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Nah, Romawi 3 untuk tugas di rumah. Ya, PR. Oke. Ya, nggak apa-apa. Biar kalian belajar ini di rumah juga. Mudah sekali kok, 5 soal aja. Baca lagi ya, Bu. Biasa nanti baca lagi. Iya. Ya, sampai di sini dulu ya, friends. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap semangat ya. Oke, goodbye, friends. God bless you. Goodbye. Bye. Oh, jadi langsung guling-guling di kasur. Oke.